Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih, salam, salam sejahtera buat kita, sahabat GKPS TV yang tercinta. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang setia menyertai kami. Dan atas berkat Tuhan, kami boleh pagi hari ini dengan sukacita memulai segala aktivitas kami yang kami dahului dengan mendengarkan sabda Tuhan. Berkati kami semua, biarlah sabdamu menjadi pemberi semangat buat kami dalam segala aktivitas kami dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari surat Paulus ke jemaat Rom, pasal yang ke-8 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya baca. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, jemaat Tuhan yang tercinta, sahabat GKPS TV. Judul perikop kita adalah hidup oleh roh. Topik rema kita, tidak ada penghakiman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Upah dosa adalah maut. Manusia berada di bawah hukuman. Tapi syukurlah, ada kabar baik. Karena kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Allah melalui putranya Yesus Kristus ada jalan kehidupan. Oleh karena itu, barang siapa yang mau dilahirkan kembali, menerima Yesus sebagai juru selamat. Dengan demikian, kita tidak berada lagi di bawah hukuman. Tidak ada penghakiman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Itu yang disebutkan dalam nats renungan kita. Kita sudah dibebaskan dari hidup lama yang dikuasai daging. Tapi kita sudah masuk dalam hidup baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tunduk dan taat pada firman Tuhan. Dengan tandas Paulus menjelaskan keadaan orang-orang beriman. Mereka telah dimerdekakan dari murka Allah. Dimerdekakan dari dosa dan maut. Maut tidak berdaya lagi. Karena Tuhan telah campur tangan dalam kehidupan kita orang beriman. Dia adalah Roh pembebas. Roh yang memandu hidup kita, jurumudi kita, sehingga kita tidak mungkin salah jalan, tidak akan tersesat. Kita ingat kidung pujian, Yesus jurumudiku. Kalau roh menjadi pengendali hidup kita bukan menurut kehendak kita lagi. Hidup kita bukan menurut kehendak daging, tapi kehendak Tuhan pemilik hidup dan kehidupan ini. Tadinya kita seteru Allah, sekarang menjadi anak kesayangannya. Terima dan pintalah selalu pimpinan roh dalam perjalanan hidup ini. Penekanan dalam surat Roma ini kita berikan oleh karena kasih Tuhan sola gratia. Oleh karena itu hidup kita adalah hidup yang dikuasai roh, sehingga boleh berbuah lebat. Kuasa roh yang sangat besar yang menguasai hidup orang percaya
agar supaya tetap dalam kebenaran di hadapan Allah. Roh yang ada dalam Kristus Yesus yang memerdekakan manusia, memerdekakan kita dari dosa dan kematian. Allah membenarkan manusia. Allah membenarkan kita yang telah menerima, yang telah dimerdekakan, hidup dalam roh dan roh yang selalu membuat persekutuan yang indah, persekutuan yang intim dengan Allah, sumber kebenaran yang membebaskan kita dari dosa dan maut. Roh yang selalu membaharui hidup kita, yang selalu membaharui hidup kita orang beriman, tetap percaya pada Allah dalam Kristus Yesus, dan hidup dalam pengharapan dalam Kristus Yesus. Dalam pasal 8 ini ada berbicara banyak tentang daging. Dalam ayat 1, 3, 5, ayat 8, 9, 12, 13, ada 8 kali kalau tidak salah. Tetapi kalau dikuasai roh, hidup oleh roh, menyatu dengan Kristus, hidup yang telah dibaharui oleh Kristus dalam setiap aksi, setiap perbuatan, selalu belajar daripada roh. Kuasa roh yang bekerja, berkarya dalam hidup kita, orang beriman, yang selalu berkarya dalam gerejanya agar selalu setia, dan biarlah roh yang menggerakkan semua aktivitas kita, dan melalui tuntunan roh tetap semangat, maju, melakukan misi, melaksanakan misi, koinonia, marturia, dan diakonia. Inilah kerja nyata dari orang-orang yang beriman, yang telah dimerdekakan dari hukuman, yang telah dimerdekakan Tuhan dari dosa dan maut. Selamat bermisi. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih oleh karena kasih Tuhan, kami telah menerima pembenaran. Tuhan memerdekakan kami dari hidup lama. Dan sekarang kami telah dibebaskan. Boleh di dalam menjalani hidup ini, hidup baru dengan pimpinan roh Tuhan. Sehingga kami boleh berbuah lebat, sehingga kami boleh menyaksikan kebenaran sabda Tuhan dengan semangat yang baru. Berkati kami Tuhan, agar misi tetap berjalan, dan itu akan terus berjalan. Koinonia, marturia, dan diakonia boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan ini, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Dalam Kristus Yesus Raja Gereja kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiada berkah sudah, kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
kasih setiamu Tuhan.